Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di... Jelas, bagi Xiaoyan, teratai api murka Buddha telah menjadi salah satu kartu truf terkuat. Sebelumnya, Xiaoyan tidak pernah mencoba untuk menggabungkan ketiga jantung secara bersamaan. Hanya saja dalam situasi saat ini, Xiaoyan tidak terlalu peduli. Apakah dia akan berhasil menggabungkan 3 hati api dengan 3 jantung guntur atau tidak? Jadi dia hanya bisa mengambil resiko ini. Pada saat ini, 3 jenis jantung guntur tiba-tiba muncul di luar tubuh Xiaoyan. Tetapi bagaimanapun juga, mereka berbeda dari 3 hati api dan tidak memiliki kesamaan. Meskipun kedua sumber asal ini adalah energi kekerasan, tapi jantung guntur jauh lebih sulit untuk menggabungkan jantung guntur. Karena energi kekerasan pada jantung guntur lebih mengerikan daripada hati api. Karena energi ini lebih tidak teratur, sehingga membuat penggabungan 2 kali lebih sulit dari hati api. Namun mengingat Bayan hanya bisa mengendalikan Xuanzan sangat singkat, sehingga tidak banyak waktu tersisa untuk Xiaoyan terus bertahan. Karena jika Xiaoyan tidak mengambil resiko ini, Xiaoyan juga tahu bahwa dia tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Dan jika Xiaoyan tidak bisa membunuhnya, maka dia pasti akan kalah jika terus bertarung. Segera kekuatan guntur tiba-tiba melonjak dan gila-gilaan, dan 3 jantung guntur ini tidak hanya berbeda warnanya, tetapi juga berbeda bentuknya. Dan Xiaoyan hanya bisa mencobanya, menggunakan metode yang sama dengan teratai murka Buddha, untuk memadukan 3 jantung guntur ini, ketika Xiaoyan secara paksa menggabungkan 3 kekuatan guntur dengan cara yang hampir gila. Sepertinya hal itu telah merangsang mereka kekuatan penghancur mereka. Dan kekuatan guntur segera mengalir ke seluruh tubuh Xiaoyan yang menyebabkan daging lengan Xiaoyan tiba-tiba meledak. Meski begitu, Xiaoyan tidak menyerah dan terus menekan dengan kedua tangannya untuk memaksa kedua sumber asal menyatu. Pada saat ini tidak jauh dari sana tubuh Xuanzang yang tidak bisa bergerak karena dikendalikan Bayan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan sudah tidak mampu mengendalikannya hingga batasnya. Jadi kali ini Xiaoyan tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggabungkan teratai api 3 warna dengan guntur. Karena Xuanzan perlahan-lahan sadar dan dia menggelengkan kepalanya karena masih sedikit pusing. Hanya saja kejadian ini benar-benar membuatnya merinding di dalam hatinya. Karena jika kekuatan Xiaoyan cukup kuat, meskipun dia dikendalikan dalam waktu singkat, tapi itu sudah cukup untuk menghancurkan sepenuhnya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, saya tidak pernah menyangka bahwa hati api akan memiliki kekuatan aturan seperti itu. Tapi apapun yang Anda lakukan saat ini, itu tidak akan mengubah akhir cerita. Karena kekuatan Anda semakin lemah sekarang. Jadi saya ingin melihat, apakah Anda akan semakin lemah atau saya yang semakin kuat? Namun, meskipun Xuanzan berbicara demikian, tapi dia juga memiliki perasaan yang sangat aneh. Karena seiring berjalannya waktu dalam pertempuran, meskipun kekuatan Xiaoyan semakin melemah, tapi masih belum ada tanda-tanda kepanikan di wajah Xiaoyan. Tepat ketika Xuanzan menstabilkan pikirannya, dia tiba-tiba melihat teratai murka Buddha 3 warna yang tergantung di depan Xiaoyan. Meskipun ukuran teratai tersebut hanya seukuran telapak tangan, tapi dia memancarkan fluktuasi yang membuat jantung berdebar-debar. Dan dia bahkan dapat melihat dengan jelas bahwa Xiaoyan masih berkonsentrasi padanya. Dan dia juga melihat ada kilatan cahaya guntur yang sangat menakutkan di telapak tangannya. Dengan pengalaman bertempur Xuanzan yang sangat kaya, dan dia merasakan fluktuasi yang memancar dari kedua sumber asal tersebut. Jika dia benar-benar memberikan kesempatan Xiaoyan untuk mewujudkannya, dan terkena kekuatan menakutkan itu, maka jika dia tidak mati, pasti dia akan terluka parah. Oleh karena itu, dia tidak berani menundanya sama sekali. Jika tidak, dia akan berakhir dengan tragis. Memikirkan hal ini, Xuanzan segera bergegas menuju Xiaoyan secepat mungkin. Karena meskipun dia tidak tahu apa yang dikendalikan Xiaoyan, tetapi perasaan berbahaya memenuhi hatinya. Namun saat Xiaoyan melihat Xuanzan mampu ke arah depan dengan sangat cepat, Xiaoyan menginjak kilatan cahaya guntur.
Kemudian guntur ekstrim segera membimbing Xiaoyan untuk menembak mundur ke belakang. Meskipun ruang ini sangat terbatas, tapi dia bisa memperlebar jaraknya dengan Xuanzan, sehingga Xiaoyan memiliki lebih banyak waktu untuk menggabungkan teratai api murka Buddha dan 3 jantung guntur. Meskipun saya masih kesulitan untuk menggabungkannya satu sama lain, namun tidak peduli bagaimana kesulitannya, selama saya itu dapat berkonsentrasi dengan pemeriksaan dan penyeimbangan, seharusnya tidak ada masalah. Hanya saja saya harus memahami kekuatan aturan lebih lanjut dari hati api dan jantung guntur. Bagaimanapun semuanya memiliki aturannya sendiri. Jadi selama saya mengikuti aturan tersebut, saya dapat mencapai penggabungan yang sukses. Xiaoyan berpikir dalam hatinya, kemudian dia terus benaknya mengintegrasikan kekuatan aturan dalam proses fusi. Karena hanya dengan cara inilah dia bisa berhasil. Pada saat ini, kilatan cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya terus menyambar keluar dari tempat Xiaoyan berada. Bahkan kilatan cahaya guntur sudah memenuhi seluruh formasi pembatasan Taisho. Kemudian, awan guntur tiba-tiba berkumpul dengan cepat dengan busur guntur yang terus menyambar. Melihat pemandangan itu, Xuanzan meningkatkan kecepatannya. Namun dengan kecepatan guntur ekstrim, tidak mudah bagi Xuanzan dapat mengejar Xiaoyan. Lagi pula, guntur ekstrim juga merupakan sumber asal asli. Belum lagi dia juga merupakan jantung guntur di kedua, dan juga memiliki reputasi kecepatan tercepat di antara jantung guntur. Namun, meskipun guntur ekstrim juga memiliki kemampuan lainnya, tapi Xiaoyan belum menyadarinya. Jika tidak, dengan akumulasi jantung guntur ekstrim akan terlihat sesederhana jika hanya bisa meningkatkan kecepatan. Pada saat ini, teratai api murka Buddha di tangan Xiaoyan berubah dengan cepat, dan guntur di dadanya juga terus berkedip. Tepat ketika Xiaoyan melihat Xuanzan mengejarnya semakin cepat dan semakin mendekat, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat tangannya. Kemudian kilatan cahaya guntur tiba-tiba turun. Segera Xiaoyan dengan cepat meraih cahaya guntur dan langsung melemparkannya ke arah Xuanzan dengan keras. Di bawah suara ledakan cahaya guntur yang meraung ke arahnya, Xuanzan segera mengangkat tangannya untuk memanggil pedangnya dari luar area. Tetapi ketika sebuah cahaya datang ke arahnya, itu adalah tombak pendek Xiaoyan yang mengenainya dengan keras. Tuar! Sebuah ledakan keras yang memekakkan telinga bergema. Bagaimanapun dengan tombak bencana yang diselimuti guntur Hotian, dia bisa mengabaikan semua perlindungan Taisho. Memanfaatkan momen ini, Xiaoyan tidak berhenti sama sekali dan terus menjauhkan diri dari Xuanzan. Bagaimanapun serangan semacam itu tidak mungkin bisa membunuhnya. Pada saat ini, di telapak tangan Xiaoyan, sebuah teratai guntur benar-benar menyatu di bawah kendali Xiaoyan. Dan dia bersinar dengan 3 warna dan berputar pelan seperti teratai api. Namun Xiaoyan tidak hanya sekedar mendapatkan teratai guntur. Kemudian dia mengangkat tangannya lainnya yang memegang teratai api murka Buddha. Setelah teratai guntur 3 warna baru saja menyatu, melihat pemandangan itu, mata Xiaoyan menunjukkan penuh tekad yang kuat. Kemudian, kedua tangannya yang memegang teratai api murka Buddha dan teratai guntur dengan atribut yang berbeda, digabungkan bersama sehingga memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Saat bertabrakan dengan keras sehingga sosok Xiaoyan segera ditutupi oleh api dan guntur yang membentuk benturan dan gelombang yang sangat menakutkan. Tepat Xuanzan pulih dari serangan sebelumnya, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi yang sangat aneh ini, dan dia segera menebak apa yang akan dilakukan Xiaoyan. Bahkan Xiaoyan ingin mengalahkannya dengan satu pukulan. Sialan, jangan pernah berpikir tentang kesuksesan. Sambil mencibir, Xuanzan segera membuka batasan, dan itu sudah menjadi batas untuk dapat memblokirnya selama beberapa tarikan nafas. Kemudian, dia melangkah dengan kakinya ke ketiadaan, mengangkat tangannya dan jatuh ke arah Xiaoyan dengan bayangan telapak tangan yang sangat besar. Jelas dia ingin menggagalkan rencana Xiaoyan, karena melihat cahaya api dan guntur yang terus bergabung. Firasat buruk di hatinya menjadi semakin kuat, jadi dia tidak berani menundanya lagi. Untuk sesaat, bayangan telapak tangan hitam langsung mengembun di kepala Xiaoyan dan menampar ke arahnya. Di bawah telapak tangan raksasa itu, Xiaoyan tidak bisa lagi melarikan diri. Jadi Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekuatan tubuh fisiknya sendiri untuk memblokirnya dengan paksa, yang membuat sosok Xiaoyan terguncang saat dia tiba-tiba ditampar.
Meski begitu, teratai api dan guntur terus bergabung di tangannya, bahkan tidak pernah berhenti. Namun, kekuatan telapak tangan raksasa itu sangat dahsyat, menyebabkan tubuh Xiaoyan meledak terus-menerus, menyebabkan darah terciprat kemana-mana. Sialan, Anda sedang mencari kematian. Ketika Su Wanshan melihat Xiaoyan seperti ini, dia berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan gemetar lebih keras. Kemudian seteguk besar darah tiba-tiba menyembur keluar dari mulutnya, dan darah dan daging meledak dan hancur berkeping-keping. Meski begitu, Xiaoyan hanya bisa meraung. Bagaimanapun, dia harus berhasil menggabungkan teratai api dan teratai guntur ini. Karena hanya dengan cara ini, Su Wanshan dapat dikalahkan. Selain itu, tujuan Xiaoyan yang sebenarnya adalah menggunakan kekuatan teratai ganda untuk melihat apakah dia dapat menghancurkan formasi pembatasan Tuan ini. Karena pada titik pertempuran ini, Xiaoyan sudah berada pada batas kekuatannya. Oleh karena itu, kekuatan tempur penuhnya harus ditunjukkan pada syarat. Karena jika dia bisa mengalahkan Su Wanshan saat ini, masih ada banyak prajurit Taishu yang kuat. Jika dia tidak bisa menerobos formasi pembatasan ruangan ini, yang ada hanya kematian. Jadi saat menghadapi krisis kali ini, itu tidak kalah dengan krisis yang Xiaoyan alami dalam kontes seluruh alam, yang dapat digambarkan sebagai jalan keluar yang sempit. Sebelumnya, Xiaoyan juga mencoba memanggil Shen Wu, tapi tetap tidak mendapat jawaban darinya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.